kasih Pak Bambang tadi sudah di-share dan saya kira ini kan di backgroundnya kan di kuliner ya. Dan saya kalau bisa kata tadi di consumer lah. Jadi memang tadi ya best place, best price, kalau produk people karena produk. Ini juga terkait ini. Kalau di makanan itu ada nggak kecenderungan nanti bosan gitu. Jadi kira-kira gini, kompetisinya pengalaman sama. Jadi saya kan gini, saya coba amati rocket chicken, fried chicken, quick chicken, olive chicken gitu. Kelihatannya dia chicken itu malah matinya sama mungkin sambal, selera sambal atau apa gitu. Atau bisa jadi ini gara-gara bakso gitu loh. Jadi maksud saya di makanan itu tadi kira-kira kompetisi dengan yang sejenis dengan yang tadi substitusi itu kira-kira sudah pernah dipikirkan ke sana atau memang sebenarnya itu nggak kompetisi gitu loh. Nah, ini kan saya dari orang luar ya, karena saya sebenarnya juga tertarik minat di kuliner gitu. Cuma ada sebuah kekhawatiran di situ gitu. Saya yakin kalau dengan sesama bakso saya menang, tapi ketika ini tidak ada inovasi dan sebagainya, itu kalahnya adalah dengan sesuatu yang tadi menarik minat orang tadi gitu. Jadi kira-kira kalau mungkin dari sudut pandang Pak Bambang yang pelaku di dalam itu kira-kira seperti apa? Oke, ya sekarang udah jawab ya. Nah, jawab dulu. Mas jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang ya, makasih banyak atas ilmunya ya. Kebetulan saya juga di kuliner baru 1 tahun 4 bulan ini. Kan tadi sudah tentang BP, ada 5 BP ya. Best product, best place, best price, best promotion, dan best import. Nah, saya karena memang harus satu, otomatis kan juga saya pengen buka cabang lagi ya. Kalau dia dari 5 BP tadi kan, kalau buka cabang kita juga pastinya harus merapikan manajemennya. Ini yang saya pengen tanya Pak Bambang, itu merapikan manajemen itu berapa lama? Karena tidak ada base manajemen di sini. Nah, kan pastinya kalau kita mau buka cabang harus ini ya Pak ya. Misalkan kalau buka cabang biasanya kita pakai 3 orang kan gitu, paling enak. Nah, itu caranya gimana biar orang bisa pertama orang itu bisa yakin dengan produk kita, terus kemudian manajemen kita bisa rapi. Oke, terima kasih. Mas siapa nih? Aing. Mas Aing. Aing itu saya ingat Aing biskuit. Mas karena dia pertanyaan luar biasa bagus. Jadi yang itu pernah ditulis dan saya membaca tulisannya Mas Ali Aksa. Soto, makanan legendaris terbukti sejak dulu sampai sekarang soto diminati banyak orang. Modo ada bakso Mas ya. Tapi kenapa chicken, kenapa sambal itu selesai? Karena soto sama bakso itu tidak ada saingan sama sekali. Nah, orang yang pengen makan bakso berangkat, kalau baksonya tutup tuh ragilum, aku tak ganti soto nggak ada. Sebagaimana orang mau berangkat makan soto misalnya tutup, dia kan cari soto yang lain. Sebagaimana sate, orang makan sate, tutup satenya, cari tempat yang lain itu mesti sate. Itu keunggulan 3 produk ini luar biasa. Soto, sate, bakso, sama mie godok, mie Jawa. Yang lainnya ayam masih sangat. Karena apa? Itu berkaitan sama nasi. Makanan sambal, makanan chicken itu nasi itu hanya orang lapar. Orang lapar itu bisa digantikan dengan pemenuhan lapar yang lain. Tapi kalau bakso nggak bisa. Itu makanya kenapa bakso? Bakso ciri-cirinya apa? Terbukti bakso. Ada nggak bakso yang turun-turun sampai dari bapaknya sampai cucunya? Ada banyak. Ada nggak soto yang turun-turun dari mbahnya sampai cucunya? Banyak. Itu ciri-cirinya makanan ini. Ada nggak chicken yang dari mbahnya sampai cucunya? Jarang. Nah itu ciri-cirinya. Kenapa? Pada SS nanti tidak akan lama geser sama sambal ayam, tidak akan lama geser dengan yang lain, dengan pola, dengan penampilan, dengan cara yang lebih hebat, lebih heboh, biasanya geser dengan itu. Karena makanan itu
orang makan nasi itu hanya memang lapar, belum lapar. Dia nyarinya entah bebek, entah ayam, entah ikan, dan mirip-mirip. Ya, dia akan bergeser dengan itu tuh. Kecuali memang istimewa. Bebek istimewa. Saya kalau makan bebek biasanya hanya bebek antut sama bebek sambal, karena memang istimewa. Dan itu tidak suruh digeser. Karena tadi base produk benar-benar enak sekali. Nah, bebek andut itu yang enak, bebek sangannya. Kalau bebek selamat, bebek originalnya itu nggak tergantikan dengan yang lain. Sebelum saya menemukan, tapi sebenarnya ada bebek yang enak, namanya bebek udik, teman kita itu enak banget. Tapi ya, bebek perawan, saya nggak tahu cara mengukurnya gitu. Tadi saya baca bebek perawan sama ngecek ini. Yang di samping itu loh, Mbak, bebek perawan. Ceknya gimana nih? Tahunya ini masih perawan. Maksudnya bebek muda. Nah, oke, itu makanan bisa seperti itu. Nah, kenapa chicken itu selalu bergeser? Kenapa KFC itu masih kuat, McDonald masih kuat? Karena dia kuat di brandnya dan dia plusnya kuat. Dan dia tidak jual makanan sebenarnya, jualnya apa ya? Jual sesuatu, jual kerenan, jual apa? Gengsi. Dia nggak jual ayam. Kalau berbicara masalah tadi jualnya ayam, jual value-nya itu di dalam dunia marketing ada 3 tahapan. Produk kita itu masuk kategori sampai iklannya itu kan ada 3 tahapan. Syariat branding, makrifat branding, sama hakikat branding. Kalau di McDonald ngomong KFC sih dia iklannya, ya masih iklannya pun masih syariat branding, tapi value dia sudah makrifat ya, makrifat value yang dijual. Starbucks apa yang dijual? Kopi atau Starbucks jualan apa? Bukan jualan lifestyle. Jualan gengsi, jualan tempat juga meeting untuk ada pertemuan sama orang. Dia nggak jualan. Kita masih seperti itu kelasnya, saya pun masih syariat branding, masih jualannya masih ciri-ciri syariat branding itu jualannya masih fiturnya disampaikan, fiturnya ini mengandung ini sekian, mengandung ini sekian ya. Ya produknya itu masih kita mengandung ini masih syariat, masih ada yang di dalamnya itu fitur itu disampaikan. Coba kalau iklan Pantene, mana iklan Pantene yang Pak Bilang pernah lihat? Itu udah makrifat branding. Malah jelas di dalam aku tahu itu di belakang ada Pantene. Dia nggak jelaskan mengandung BHA, enggak jelasin itu. Mengandung vitamin E, enggak. Kalau kita masih syariat kelasnya ya. Saya iklan yang saya sempat sampai pada makrifat itu, saya pernah iklan Alpibet, untuk Alpibet Badan POM. Saya iklannya tidak jelaskan saya mengandung habas soda, mengandung tapak galon, enggak. Iklan saya sudah siapa bilang diabetes tidak bisa sembuh. Itu nggak jelaskan apapun tentang produk, enggak. Siapa bilang diabetes tidak bisa sembuh? Makanya masih tahapnya masih makrifat. Kalau sudah hakikat gini, hidup akan lebih nyaman. Nikmati hidup dengan hal itu. Nikmati hidup. Intinya kita orang kena diabetes itu kan karena merasakan sesuatu yang makan tidak boleh, sudah kaya raya nggak nikmat kan hidupnya. Nikmati hidup dengan hal itu sudah makrifat. Bahwa itu bukan hidup itu nikmat, tujuan utamanya. Produk apapun bisa seperti itu, bisa syariat, makrifat sama hakikat. Ini teori yang dimana? Yang penting saya seperti itu. Jadi saya saat ini masih syariat branding, produk kita juga masih. Kita jelaskan masih fitur, masih komposisi, masih keunggulan perbagian, tempatnya bagus, rasanya enak, komposisinya ini. Kita masih tataran itulah. Salah kalau kita baru tataran itu langsung makrifat, salah. Harus melewati itu dulu. Kenapa Pantene langsung sudah sama titik hakikat sekarang? Karena dia sudah melewati itu semua. Orang udah tahu bahwa Pantene itu bagus, Pantene dipakai itu enak. Akhirnya dia iklannya itu ceritanya kalau pernah lihat iklan yang 2 anak 2 kembar, yang satunya buta, yang satunya tidak buta, yang satunya diajari orang tuanya untuk belajar kursus piano, yang satunya biolanya belajar di orang jalanan. Di orang jalanan diajari. Pas di kontes dia ikut kontes, setelah di kontes itu
selesai tepuk tangan semua, pianonya bagus. Setelah itu ada pemain baru biola, dia main biola dengan semangat. Dia ingat waktu dibanding biolanya sama saudaranya, dia ingat waktu di mana pada orang tuanya. Selesai, saya menggunakan rambutnya, tapi akhirnya mana bunga nih, kita harus branding seperti itu. Produk kita mau dianggap seperti itu belum saatnya, belum terkenal. Makanya termasuk tagline-nya pun juga harus pengaruh. Kenapa? Tagline-nya Suzuki apa? Way of life. Way of life itu apa Suzuki? Tapi orang tahu Suzuki apa? Mobil. Suzuki way of life. Lalu gimana? Tapi kalau kita masih tagline-nya masih produknya masih tataran syariat, tagline-nya harus tagline syariat. Misalkan sebenarnya produk apa? Susu apa namanya? Susuku. Susu selalu. Misalkan tetap ada tagline itu menceritakan tentang produk, nama produknya. Harus menceritakan karena kita masih syariat katanya. Misalkan sampai namanya apa Mas? Internetnya mana Mas? Kampusnet. Harus ada tagline-nya yang internet tercepat di kota ini kan. Harus menjelaskan fiturnya tagline. Tidak boleh kampusnet. Way of life. Way of life. Gitu ya. Yang nanti sudah naik lagi pada marifat branding. Marifat branding juga harus diikuti marifat produk kita. Produk kita sudah marifat. Oh, bahasanya kan. Ada yang mau dapat sumber ini. Dewi kok. Cara syariat branding, marifat branding sama hakikat branding. Berkaitan juga sama produk kita. Jadi kenapa ayam sedikit ayam? Orang mau buka ayam sambal ayam ramai sekali di jaraknya hendaknya 100 meter dari tempat kita nggak peduli. Bukan kompetitor kita, bukan. Tapi kalau ada bakso buka ramai banget, itu kompetitor. Ya soto buka ramai banget bukan kompetitor. Sama juga sama buka soto, sampingnya bakso bukan kompetitor. Tapi jangan pernah buka bakso plus soto. Nah, mesti kuahnya bodol. Itu saya nggak akan masuk kalau bakso plus soto nggak akan beli. Terus membayangkannya kuah bakso campur soto jadi satu. Beda harus bisa. Tapi kalau bakso sama mie ayam itu sinergi. Ya soto tok. Soto sama ayam goreng bisa. Sotonya sama ayam goreng masih bisa. Dan produk yang kita angkat itu, ketika kita angkat produk baru harus sejalan. Kedua, produk yang baru kita angkat harus untungnya lebih. Saya buka bakso awalnya, kemudian buka mie ayam. Ada mie ayam di dalamnya. Kalau mie ayamnya untungnya lebih rendah, jangan pernah buka mie ayam. Orang mau kan makan bakso, makan mie ayam aja tuh. Kok untungnya jadi berkurang, kita rugi dong. Misalkan kita jualan teh hangat sama es jeruk, kita adakan es teler. Es teler harus lebih banyak untungnya, es buahnya harus lebih banyak. Kalau lebih sedikit, mending bikin bakso, bikin teh. Karena saya pernah analisa di satu kota saya, karyawan saya, sehari jualan es teler berapa saya itu sekian. Untungnya berapa? Mas, orang 30 orang beli es teler, untungnya masih kalah sama es teh beneran satu es teler. Harus dihitung seperti itu. Produk baru yang hadir di perusahaan kita untungnya harus lebih banyak. Kecuali produk-produk itu tidak mempengaruhi, tidak mensubstitusi. Kalau orang sudah minum es teler, nggak mungkin minum es teler plus teh hangat, nggak ada. Mesti mengurangi. Orang sudah makan bakso, ada mie ayam, itu bisa gabung sih. Kalau ada bakso. Nah, makanya ada teman kita yang dapur Solo, dapur bakso Adipolo itu buka makanan Jawa. Makanan Jawanya laris sekali, baksonya hilang karena mensubstitusi. Tapi tidak apa-apa karena ketemu dia sering ketemu bahwa dia jualannya malah masakan Jawa, baksonya hanya tambah. Tapi namanya masih bakso Adipolo, harusnya diganti. Makanya dia bikin nama dapur Solo. Tapi yang Adipolo harusnya diganti sekalian, bukan Adipolo, harus ganti dapur Solo sekalian. Karena mensubstitusi. Jadi itu aja. Kompetitornya siapa dia? Ya makanan sejenis, makanan-makanan yang nasi-nasi itu. Enaknya soto bakso saat itu nggak ada kompetitor selain sejenis produk. Apalagi tahu nggak mengaruh mas, malah bisa gabung mas tahu. Tahu itu dengan bakso, tahu bakso nggak bisa. Tahu dengan soto, tahu plus soto. Jejer terus makannya lari-lari tapi statusnya mesti mobil Nissan Jupe mas. Jupe di alun-alun, ini mobil sopo, padahal mobil dek-dek.
sekarang nggak pernah masuk doa saya karena nggak pernah salek. Oke, sampai tadi cara bukanya, cara buat cabang lah, sampai setahun mau buka cabang lagi, sabar guys. Saya sejak bulan pertama saya buka bakso itu ada yang datang minta semua saya buka Jogja langsung 5, enggak, saya tolak semua. Saya sebelum 5 tahun saya belum buka cabang. Warung makan itu 2 tahun minimal baru merasakan itu terjadi. Karena 2 tahun itu melewati 2 hari raya, 2 libur nasional, 2 libur sekolah, 2 saat orang bayaran sekolah. Minimal 2 kali semua. Iya, perpanjangan kontrak juga. Kalau udah melewati 2 tahun dan bagus kemungkinannya jadi. Apa selalu tidak juga, saya 4 tahun di Solo itu tak tutup, tapi 4 tahun naik turun terus. Ketika saya mau tutup itu pas bagus lagi, tak tutup. Tahun kedua, mau tahun ketiga, tak ambil 2 tahun. Sudah mulai turun lagi, tahun keempat mau tak tutup kok bagus lagi, wes tutup. Akhirnya dipakai alek, ya Allah perjalanannya tadi, saya dikasih alek yang satu. Jadi 2 tahun, jadi sampai setahun jangan. Biar harus lewat 2 tahun. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Karena 2 tahun itu kita juga melewati karyawan gonta-ganti kan, karyawan manajemen harus belajar bagaimana hitung keuangan. Warung makan itu bisa dihitung hari per hari sebenarnya, keuntungan bisa sebulan sekali, tapi bisa harus dihitung sehari tiap hari. Pengeluaran tiap hari dikeluarkan, dan sekarang dikeluarkan tiap hari itu lebih aman. Sehingga hari itu kita untung apa rugi itu tahu. Bukan ada stoknya, stok. Caranya gini mas, ini ada stok gudang itu dipisah. Stok itu kita pakai yang kita bayar ke gudang itu bisa. Itu akan tahu, tapi enggak pas hari ini pas nggak pulaan langsung kita untung banget karena nggak pulaan. Besok pas pulaan banyak rugi nggak tahu karena kita kalau kita punya stok kita pakai kita bayar yang sesuai stok kita pakai. Itu akan tahu kita untung atau rugi. Manajemen seperti apa harus belajar finansial literasi. Sudah diadakan semua orang finansial literasi. Ini Mas Aji saya punya finansial literasi. Ya, ada saksi datang. Nanti harus diadakan lah finansial literasi. Saya kemarin ahli pajak, saya mau pakai saksi bantu saya untuk pajak baru ketemu lagi. Saya mengadakan finansial literasi di TDA Camp kemarin beberapa bulan lalu. Saya dikasih waktu itu hanya pasangan itu deh, Mas Nanda ya. Dikasih waktu itu hanya pagi sampai sore, rampung. Oke, saya mulai jam 5 pagi. Benar saya datang itu jam 5 kurang udah datang. Ini sudah turun. Ini kok kenapa tidur mas? Ini kegiatannya sampai jam 2, jam 4. Kira bener itu ya bener. Orang organisasi Islam kegiatannya sampai malam subuh udah telat kabeh itu bener ini. Besok harus ganti. Saya jam 5 datang udah tidur semua. Akhirnya jam setengah 6 baru mulai. Setengah 6 sampai jam 4 sore. Alhamdulillah selesai baru nggak tuntas. Finansial literasi. Nah, teman-teman harus belajar finansial literasi atau apa sih? Belajar keuangan. Apakah kan bisa bayar akunting? Bisa, tapi kita paham angka. Banyak pengusaha tidak mau lihat angka. Malu takutnya ini. Pun aku nonton yo nek balik tidak kewenangan rugiku kan. Kan takutnya kalau rugi utang. Kalau itu dibiarkan begini kalau bisa. Jadi belajar. Kalau itu sudah kuat di keuangannya. Bisnis itu hanya ada 2 loh mas. Kekuatan bisnis itu hanya ada 2. Pertama itu jualan, kedua ngatur uang. Bisa jualan nggak bisa ngatur uang jebol. Bisa ngatur uang nggak bisa jualan, itu siapa sih jatuh? Jualan sama ngatur uang. Bisa jualan dan bisa berhasil, artinya punya SDM juga, artinya sudah bisa ngatur SDM. Kita terbukti bahwa kita menghasilkan, maka mitra itu akan percaya. Oke, terima kasih ya, cukup ya. Nanti bisa lagi kelas materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.